selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, apa kabar? Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan dan jaga kesehatan ya. Nah, sekarang kita memulai ibadah kita. Kakak persilakan adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab adik-adik masing-masing dan juga mempersiapkan hati adik-adik supaya dapat duduk diam dan dapat mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu dari KC 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke doa pembukaan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga mau berkati kakak Layan yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang keluar dari mulut kakak Layan hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga mau berkati kami ya Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang kami dengarkan dapat kami aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya doa-doa ini ya Tuhan dapat terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, sekarang kita membaca Mazmur. Kakak persilakan adik-adik untuk membuka Alkitabnya dari Mazmur 148 ayat 5-6. Kita akan baca Mazmur ini secara bersama-sama ya. Pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 148 ayat 5-6 yang menyatakan, "Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar." Kita akan memuji Tuhan kembali dari nyanyian pujian dari KC 11 yang berjudul Ku Puji Kuasa Tuhanku. Di
Selamat pagi adik-adik. Wah, sudah lama ya kita nggak ketemu. Kak Jili rindu sekali ingin bertemu dengan adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Nah, adik-adik, kakak senang sekali loh hari ini dapat kesempatan untuk bercerita di kelas TK dan Batita. Sebelum kakak memulai cerita firman Tuhan, kakak ingin mengajarkan adik-adik sebuah lagu. Lagunya seperti ini. Angkat tangannya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku bernyanyi 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu kemarin. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau pimpin kami agar kami selalu jadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, coba lihat gambar ini. Ada yang tahu siapakah ini? Ini adalah seorang nabi yang bernama Yoel. Tulisannya seperti ini adik-adik. Huruf Y, huruf O, huruf E, dan yang terakhir huruf L. Jadi semuanya dibaca Yoel. Nabi Yoel ini lahir dan hidup di zaman dulu sekali. Jauh sebelum mama papa, bahkan oma opa lahir. Nabi Yoel tinggal dan hidup bersama dengan bangsa Israel. Pada saat itu, bangsa Israel sedang mengalami musibah. Coba adik-adik lihat. Ada hewan apa ya yang banyak sekali bertebaran? Ya, betul. Belalang. Ada banyak sekali belalang di mana-mana. Belalang-belalang ini memakan pohon dan tanaman sehingga tidak bisa tumbuh dan berbuah. Coba adik-adik bayangkan. Pasti sedih sekali ya perasaan bangsa Israel pada saat itu. Kenapa ya musibah ini bisa terjadi kepada bangsa Israel? Musibah ini terjadi karena bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan dan sering berbuat yang tidak baik. Wabah belalang ini diberikan oleh Tuhan supaya bangsa Israel mau bertobat. Nabi Yoel menasehati bangsa Israel supaya bangsa Israel kembali percaya kepada Tuhan dan supaya mereka tidak berbuat yang tidak baik lagi. Bagaimana ya caranya supaya bangsa Israel benar-benar bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi? Caranya dengan berdoa, minta ampun kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan untuk memberikan Roh Kudus untuk selalu tinggal dan menyertai dimanapun berada. Adik-adik tahu apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita untuk selalu berbuat baik. Tuhan ingin kita selalu berbuat baik. Sehingga kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti Roh Kudus akan selalu bersama-sama dengan kita. Sehingga kita akan selalu berbuat yang baik.
Jika Roh Kudus tinggal di dalam kita, pasti kita rajin berdoa, rajin beribadah ke gereja. Tapi untuk sementara ini, ibadahnya di rumah dulu ya adik-adik. Lalu contoh lainnya, kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, pasti kita mau berbagi makanan dengan kakak, adik, teman, tapi dengan senang hati tentunya. Selain itu, mau berbagi mainan. Sehingga ketika bermain sama kakak, sama adik, tidak perlu rebutan. Atau jika mainannya hanya satu, mainnya bergantian ya adik-adik. Contoh lain lagi, mau membantu mama papa di rumah. Misalnya, membantu membereskan mainan setelah bermain dengan mengembalikan mainan ke tempatnya semula. Kalau hati kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, kakak yakin adik-adik pasti tambah disayang oleh mama, papa, kakak, adik, kakak layan, dan yang penting juga makin disayang oleh teman-teman. Siapa yang mau tambah disayang oleh mama papa? Oleh karena itu, jangan bosan untuk selalu berbuat baik ya adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik selalu. Adik-adik, untuk aktivitas kita yang pertama, kakak mengajak adik-adik untuk membantu Nabi Yoel menemukan jalan supaya bisa bertemu dengan bangsa Israel. Adik-adik silakan mencari jalannya dengan menggunakan telunjuk ya. Kakak beri waktu 60 detik dari sekarang. Apakah adik-adik sudah menemukan jalannya? Nah, ini dia jalan yang benar. Semoga adik-adik semua bisa menemukan jalannya dengan benar ya. Untuk aktivitas yang kedua, coba adik-adik hitung. Ada berapa jumlah belalang yang terlihat jelas di gambar ini? Kakak beri waktu 60 detik dari sekarang. Apakah adik-adik sudah menemukan berapa jumlah belalang yang ada di gambar? Yuk, mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Wah, total semua belalang yang ada di gambar ada 6. Semoga adik-adik bisa menjawabnya dengan benar ya. Untuk menutup firman Tuhan dan aktivitas kita hari ini, Kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami selalu Roh Kudus, sehingga kami selalu berbuat yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita dan juga sudah mengerjakan aktivitasnya. Sampai jumpa di IMPA minggu depan. Selamat hari Minggu. Dadah! Adik-adik, untuk persembahan hari Minggu ini dapat digabung dengan persembahan Mama Papa ya, dan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan persembahan yang diberikan oleh adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu ini, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Adik-adik, sekarang kita mau memasuki doa penutup. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu ya Tuhan. Engkau juga sudah mimpin ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati kami dalam 1 minggu ke depan. Kiranya kami dapat menjalankan aktivitas kami seperti biasa untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kami ya Tuhan dalam menjalani hidup ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, dari segala macam virus-virus ya Tuhan. Kiranya kami selalu dalam keadaan sehat ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya doa-doa ini ya Tuhan dapat terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, ibadah hari Minggu kita sudah selesai. Kiranya firman yang adik-adik dengar dapat adik-adik lakukan dalam hidup dan kehidupan adik-adik ya. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dah.